Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang setia mengikuti kajian Ba'da Subuh online Asyifa ini, semoga Allah menitipkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan, dan yang bisa diwasilah sebab selamatnya kita dari bencana yang hebat di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu rahmatnya, sehingga kita akan mendapatkan rahmat yang paling besar di sisi Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ya, untuk membaca Al-Quran, Bulina, ayat surat Al-Hadid yang dipilih adalah, ya, nanti saya terangkan surat Al-Hadid, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Jadi 8 ayat cukup, ya, karena panjang-panjang semuanya. Jadi tidak ada yang pendek di situ ayatnya. Hanya memang jamaah itu suka mendengar suaranya, ya, tentunya supaya kita dicontoh pilihkan suara simpanan yang terbaik yang dimilikinya. Jadi dengan jauhkan dari riak barangkali, ya, karena setan itu gampang sekali memasuki ke dalam hati kita, itu riak, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi itu, ya, itu riak itu adalah ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar, nah, termasuk itu semuanya adalah modal riak, sum'ah, ya, ujub dan lain-lainnya. Baiklah. Terima kasih kepada Bulina yang sudah suka membacanya. Nantinya ini, ya, meskipun belum dibaca, saya sudah mengucapkan terima kasih. Monggo Bulina dibaca. Surat berapa Ustadz? Surat berapa Ustadz kepingin nyimak? Surat 57. 57. Ya. Ini diundang, sudah dibaca undangannya. Undangannya surat Mukminin. Undangannya, ya. Undangannya surat Al-Hadid. Surat Al-Mu'min itu tambahannya saja, ya, yang bawa sendiri. Baiklah, ya, surat Al-Hadid surat nomor 57 ayat 8 sampai ayat ke-16. Monggo nanti nuwun Pak Ustaz. Bu Yuni, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah surat yang akan saya baca adalah surat ke-57, surat Al-Hadid, mulai ayat 8 sampai dengan ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tu'minuna billah والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله
hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Sadaqallahul Azim. Terjemahan surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat ke-8 hingga ayat 16. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka,
pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, ya luar biasa Bu Lina. Kalau membaca memang dihayati sekali, sudah bacaannya baik, cara membaca terjemahnya juga bagus, ya. Ya, mudah-mudahan yang lain akan bisa mencapai ya tingkatannya seperti Bu Lina, bahkan di atasnya, ya. Karena janganlah kita merasa sudah cukup dengan apa yang kita dapatkan sekarang, terus kita berusaha untuk memperbaiki diri. Baiklah jamaah sekalian yang berbahagia, kita mencoba bagaimana si Allah memberi nasihat kepada kita. Quran, ya, dan Allah sudah menjelaskan kepada kita, ya, Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah, hanya jangan cepat-cepat kalau belajar Al-Quran. Karena Al-Quran ini tidak bisa dengan tergesa-gesa kita memahami, tapi harus dihayati, ya. Tadi diingatkan di dalam ayat yang ke-16 itu, jangan seperti ahli kitab. Ahli kitab itu sudah lama sekali gak turun kepadanya Nabi, gak turun kepadanya kitab, gak turun kepadanya penasihat-penasihat, maka hati mereka menjadi kesat dan akhirnya mereka menjadi fasik. Nah, baiklah. Setelah Allah menjelaskan kepada kita hakikatnya tentang penciptaan langit dan bumi, itu miliknya Allah segalanya. Dia tahu yang lahir, yang batin, dia yang awal, dia yang akhir. Artinya Allah ada sebelum sesuatu itu ada, dan dia tetap ada setelah sesuatu itu tidak ada. Artinya Allah kekal abadi di dunia ini. Dan Allah menyatakan pengetahuan Allah tidak ada yang tersembunyi. Baik daun yang gugur, ya, di kegelapan malam, biji yang masuk ke dalam tanah, kemudian apapun yang akan ditumbuhkan oleh Allah, Allah tidak lalai sama sekali. Nah, pada ayat yang ke-7 Allah memerintahkan suruh beriman. Jadi sebelum rangkaian ini diawali dari aminu billahi wa rasulihi.
Ya, hendaklah kalian beriman kepada Allah, meyakini benar-benar bahwa engkau adalah ciptaannya Allah, berarti kamu harus taat kepada Allah. Ya ayyuhan nasu butu rabbakum allati khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 itu Allah mengingatkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian atau beribadah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian. Jadi memang wajar kalau kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah karena Allah yang menciptakan kita. Bagaimana kita beribadah kepada patung? Patung tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Bahkan patung itu kita yang menciptakan, kita yang buat. Loh kok kita sembah? Ini namanya dolim, dulman kasiron, ya. Kedoliman yang sangat banyak dan sangat besar sekali kalau menyembah patung ini. Nah, aminu billahi, berimannya kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya. Bagaimana beriman kepada Allah? Iman yang tidak tercampur keraguan sedikit pun, ya, bahwa hanya Allah tempat bersandar, hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah lah yang berhak diibadahi dan berhak untuk ditaati secara mutlak dan tidak boleh dibantah sama sekali Allah, ya. Wa rasuli, dan beriman kepada Rasulnya. Semua yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka Rasulullah yang berhak memberikan contoh untuk pelaksanaan perintah itu. Tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang mempunyai wewenang, mempunyai hak untuk memberi contoh ibadah kecuali Nabi. Jadi contoh ibadah, kalau sudah dicontohkan oleh Nabi, tidak boleh menambah, tidak boleh merubah, dan tidak boleh mengurangi. Ya, sedikit pun. Menambah atau mengurangi tidak bisa. Ya, ini beriman kepada Rasulnya, membenarkan apa yang dikatakan, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan, mencintai juga Rasulullah sebagai uswatun hasanatun. Nah, setelah itu Allah memerintahkan wa anfiku, kemudian belanjakanlah mimma ja'alakum mustakhlafina fi, ya, dari harta kekayaan yang kamu itu sekedar untuk menguasai saja sementara di dunia ini, ya. Itu diminta oleh Allah menginfakkan. Faladzina amanu minkum, adapun orang yang beriman, yang seperti dipanggil di dalam ayat awal tersebut, wa anfaku, kemudian juga menginfakkan hartanya, lahum, bagi mereka itu dibalas oleh Allah ajrun, dengan balasan kabirun, yang sangat besar nanti di akhirat. Kenapa sangat besar? Balasan di akhirat ini, tempat pecut Mu'ad bin Jabal di surga ini dibandingkan dengan harta kekayaan di dunia itu tidak memadai, masih lebih bernilai tempat pecutnya Mu'ad bin Jabal. Dalam hadis lain, tempat sapu tangannya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad itu masuk surga nanti soalnya. Itu di surga lebih baik daripada dunia seisinya. Oleh karena itu, siapa yang mendapat balasan dari Allah atas infak yang dikerjakan, itu pahalanya sangat besar, ya. Kemudian ayat yang ke-8, Allah menanyakan, wa malakum la tu'minuna billah. Kenapa kamu sudah diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kok juga tetap tidak beriman, tetap syirik, tetap kafir, tetap menentang Nabi, ya, yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kalian ini. Wa malakum la tu'minuna billah. Dan mengapa kalian tidak beriman kepada Allah? Wa rasulu, pada Rasul yang diutus oleh Allah, yad'ukum, telah menyeru kalian litu'minu birabbikum. Sudah menyeru kalian untuk beriman kepada Rob kalian. Kenapa kamu tidak beriman? Padahal Rasul yang diutus oleh Allah sudah mengajak untuk beriman supaya selamat dunia dan selamat akhirat. Wa qad, dan sungguh akhadha misaqakum, Allah telah mengambil janji, ya, mengikat janji, ya, minkum, ya, misaqakum, perjanjian, ya, kepada kalian, ya, in kuntum mu'minin, kalau kalian memang mau beriman kepada Allah, itu sudah ada janji. Di dalam surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf, surat nomor 72,
Orang itu di dalam perut ibunya itu sudah dijanjikan. Janjinya Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Bukankah aku itu Tuhanmu? Mereka mengatakan benar, engkau adalah Tuhanku. Di dalam surat nomor 7 ayatnya 172, monggo Bu Batik. Ya Ustaz, saya siap Ustaz. Ya, monggo, Surat monggo, berapa Bu. Ustaz? Utus buku. Surat berapa Ustaz? Surat nomor 7 ayat 172 ya. Ini Bu Wati kalau nggak nyambung-nyambung ya ini mungkin ya disaut sama orangnya. Jangan pergi-pergi. Jangan pergi-pergi. Enggak pergi tapi Ustaznya lah, enggak pergi Ustaz. Tapi sinyalnya molor. 172 ya Ustaz. Ye, 172 terjemahannya aja. Oke. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iya, jadi Ampun, Ustaz. tatkala roh-roh itu sebelum ditiupkan ke dalam jabang bayi, masuk ke dalam naik, itu roh-roh itu di alam ruh sana dijanji semua sudah. Alastu birabbikum, bukankah aku itu wahai para roh, itu Tuhan kalian. Kalau para roh itu semua menjawab, bala benar ya Allah, syahidna, kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Ini disengaja oleh Allah Ta'ala dibuat perjanjian ini, supaya tidak ada orang yang merasa belum pernah diingatkan oleh Allah Ta'ala. Di alam roh semua bisa diingatkan, hanya kita lupa. Karena kita lupa inilah, maka diturunkan di dunia itu seorang Rasul untuk yang memberi peringatan. Beserta Rasul itu diturunkan kitabnya, yaitu Al-Quran. Kalau sekarang ini untuk Nabi kita ini, untuk menjelaskan bagaimana ya menyembah beribadah kepada Allah. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah ya untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah ya. Maka di situ di ayat yang ke berapa tadi, ke-8 ya Bu ya. Wa malakum la tu'minuna billahi. 178. Ya, enggak, 178 sudah selesai. Kok 78 ya, ayat 8 ya surat Hadid ya. 172 Ustaz. Tadi surat Al-Arab yang 172 itu Bu. Sekarang itu kita balik ke Al-Hadid lagi ya. Wa malakum la tu'minuna billahi. Dan kenapa kamu tidak beriman kepada Allah wa rasulu yaitu hukum, dan Rasul telah menyeru kepada kalian litu'minu birabbikum, untuk beriman kepada Rabb kalian, wa qad akhadha, dan sungguh telah mengambil janji ya. Misakokum, mengambil perjanjian, yaitu ayat 172 tadi, surat Al-Arab tadi ya. In kuntum mu'minin, kalau kamu memang seorang beriman. Jadi janji kita sudah disebutkan di dalam surat Al-Arab ayat 172 tersebut ya. Nah, berarti tugas kita harus beriman kepada Allah. Kemudian ayat 9. Huwallazi yunazzilu ala abdi ayatin bayinat. Huwallazi, dialah Allah ya, zat yang ya yunazzilu ala abdi, yang telah menurunkan kepada hambanya ayatin bayinatin, jadi ayat-ayat yang jelas yang terang, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memuat hukum-hukum dan memuat ya tentang sifat-sifat Allah, dan semua yang dijelaskan oleh Allah dengan terang. Jadi bagaimana Allah itu sifatnya apa, maha pengasih dan maha menyayang, maha menolong ya, maha membukakan segala macam yang tidak tahu bagi manusia, maha mengadil dan seterusnya ya. Ayat bayinat litukhrijakum, untuk liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian ya manusia yang telah diturunkan Al-Quran tersebut, minadzulumati, dari kegelapan, kekafiran, kesyirikan, kemusyrikan, kebodohan, ilan nur,
cahaya yang terang benderang untuk mengenal tauhid kepada Allah, ya, untuk mengenal ilmu agama sehingga ia bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Itu ilan nur, ya. Maka dari itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 257, ya, Allah waliyulladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur waladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dzulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Monggo Bu Wati dibaca sebentar. Allah pelindung orang yang beriman. Dia Ya. mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ya. Terus satu lagi. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya, sudah, ya, gitu. Jadi itu orang 258 Ustaz. Sudah cukup, ya. Kita ini jadi ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, diturunkan oleh Allah Ta'ala, liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi artinya asalnya kafir, asalnya munafik, ya, asalnya syirik, dibimbing menuju nur, cahaya iman, ya, bertauhid kepada Allah. Untuk asalnya jahiliyah menjadi orang yang berilmu. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah bikum terhadap kalian la raufur rahim, benar-benar maha penyantun dan maha penyayang, ya. Ini tatkala imannya. Nah, setelah beriman, mereka diperintahkan oleh Allah untuk berinfak. Ada yang mau, ada yang tidak mau, ada yang menanggapinya dengan serius, ada yang menanggapinya dengan acuh tak acuh. Maka Allah Ta'ala mengingatkan di dalam ayat yang ke-9, ya Bu, ya. Ayat yang ke-9. Oh, ayat yang ke-10 tadi, yang 9 sudah, ya. 10 sekarang. Sekarang 10. Wa malakum la tunfiquna fi sabilillah. Kenapa sih kamu itu tidak mau membelanjakan hartamu di jalan Allah? Padahal di ayat 7 tersebut disebutkan bahwa harta yang kita miliki itu kita cuma menguasai sementara, bukan pemilik. Pemilik sesungguhnya yang Allah, kita diberikan oleh Allah sekedar menguasainya. Wa ma lakum la tunfiqu fi sabilillah. Kenapa kamu tidak mau membelanjakan hartamu di jalan Allah untuk menolong agama Allah, untuk membela Rasulullah, ya? Tatkala Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Ini butuh biaya yang banyak. Kemudian orang-orang Ansor juga menyediakan banyak hartanya, ya, untuk menolong orang-orang Muhajirin ini, ya. Padahal walillahi, ya, walillahi, dan milik Allah lah mirasus samawati wal ard, warisnya langit dan bumi. Jadi maksudnya kalau kita sudah meninggal, kita tinggalkan itu yang mewarisi adalah Allah. Ya, harta kekayaan kita apapun yang miliki, ya, mewarisi Allah. Oleh karena itu kalau orang sudah meninggal ini, harta waris itu yang membagi Allah. Kita tidak bisa ngarang sendiri, bagi dengan kebijaksanaan kita sendiri. Jadi misalnya, wes gak apa-apa, cek biar tidak terjadi pertikaian, dibagi rata saja, laki-laki sama perempuan dibagi sama. Tidak boleh, ya. Karena walillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah saja waris yang ada di langit dan di bumi. Itu kalau setelah manusia tidak ada, meninggal, maka yang memiliki mutlak Allah. Oleh karena itu Allah yang mengatur pembagiannya, ya. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, sudah. Kalau di dalam keluarga itu hanya mempunyai anak 1 saja, laki-laki, ya seluruh hartanya untuk anak 1 laki-laki ini. Kalau 1 perempuan saja, maka separuh harta saja yang miliknya untuk anak perempuan itu. Sedangkan separuhnya lagi untuk dawil kurba, untuk kerabat-kerabat yang dekat, itu ada aturannya nanti. Kalau anaknya lebih dari 1, ya 2 atau 3 perempuan semua, yang dibagikan untuk mereka hanya 2/3-nya, sedangkan 1/3-nya adalah untuk dawil kurba, untuk kerabat-kerabat yang
yang dekat. Ini ya, karena yang mewarisi Allah, yang membagi Allah. Kemudian Allah menjelaskan orang-orang yang berinfak, ya. Ini la yastawi, ndak sama, ya. Derajatnya minkum di antara kalian man anfaqo, orang yang menginfakkan atau membelanjakan hartanya untuk menolong Nabi atau agama Allah itu min qoblil fathi, sebelum Fathul Mekah, wa qatal, dan berperang. Jadi orang yang berperang sebelum Fathul Mekah, artinya sebelum Mekah itu dibuka ya oleh Nabi, ya. Ini ada yang sudah mengikuti Nabi, ikut berperang, membelanjakan hartanya, dan ada yang setelah Fathul Mekah, ya, Mekah sudah ditundukkan, baru mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ya, seperti ayatnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwazan. Jadi mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kalau itu mereka menginfakkan kemudian perang setelah itu, ya tetap aja mendapat pahala, tapi pahalanya jauh lebih tinggi ya kalau dibandingkan dengan orang yang membelanjakan hartanya sebelum Fathul Mekah, sebelum Mekah dibuka, dimenangkan oleh orang-orang kaum muslimin atau dibuka oleh Nabi. Ulaika, mereka itulah yang membelanjakan hartanya sebelum Fathul Mekah itu a'dhamu darajatan, ya, lebih tinggi derajatnya minalladzina anfaqu, dibandingkan dengan orangnya berinfak, membelanjakan hartanya mimba dua qatalu, setelah Fathul Mekah atau berperang setelah Fathul Mekah. Namun meskipun demikian, wakulan, dan masing-masing wa'adallahul husna, Allah tetap menjanjikan kebaikan, baik yang sebelum Fathul Mekah maupun sesudah Fathul Mekah. Kalau mereka membelanjakan harta di jalan Allah, berperang di jalan Allah, mereka akan diberikan oleh Allah janji yang baik, yakni surga. Sama, hanya mungkin derajatnya yang tidak sama. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha mengetahui terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Jadi jangan sampai menganggap bahwa Allah tidak tahu. Ya, bahwa kita sudah berbuat baik dilupakan sama Allah, tidak, ya. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-11, ya, man dzalladzi yuqridullah qardun hasanai fayudha'ifahu lahu wallahu ajrun karim. Man dzalladzi, siapa, ya, yang mempunyai, ya, man dzalladzi, yang mempunyai atau yang mau, yukridullaha, ya, yang mau meminjamkan kepada Allah qardon hasanan, pinjaman yang baik. Maksudnya mau infak, mau sedekah, menolong orang mukmin, menolong Rasulullah bersama para sahabat yang lain, itu yukridullah qardon hasanan, meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, harta yang halal, harta yang diperoleh dengan susah payah, tiba-tiba digunakan untuk membantu perjuangan umat Islam itu. Yukridullah qardon hasanan, ya. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Fayudha'ifahu, ya, maka Allah akan melipat gandakan balasannya lahu, untuknya. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 261 itu dari berinfak itu digambarkan orang menabur butir, ya, satu butir itu tumbuh 100 ya tangkai. Moga Bu Wati dibaca, ya. Ya, Ustaz. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya, ini yang sudah diterangkan, ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu kama salih habbatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti biji yang ditanam tumbuh 7 bulir atau 7 tangkai. Masing-masing tangkai ada 100 buah lagi.
berarti 1 jadi 700 karena 7 bulir masing-masing 100 jadi berarti 700 dan itu pun masih dilipat gandakan dengan lipatan ganda yang banyak ya. Masih ada kelanjutannya ayat 262 monggo Bu. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dibantu yang lain. Sampun belum, betul mirang Ustaz. Enggak kedengeran Ustaz. Dengar. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi. Putus-putus nih Ustaz. Jelas. Kemudian tidak mengiringi apa yang putus berarti ditulis di situ. Ya sekarang sudah jelas. Jadi kadang-kadang pripun Ustaz terusan. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, jadi orang yang suka infak dengar ya sedikit atau bedot nggak apa-apa ya. Jadi hasilnya orang yang berinfak itu akan diberikan oleh Allah tentraman ya. Maka dari itu Allah minta kita untuk memberikan pinjaman kepada Allah berupa sedekah, sebenarnya infak di pinjaman yang baik dari harta yang baik, maka diberi balasan oleh Allah fayudha'ifahu lahu walahu ajrin karim dan mereka mendapat pahala yang mulia. Nah, kemudian Allah cerita lagi ya, di hari kiamat nanti manusia itu akan setelah dibangkitkan ditiup sangkakala ya. Sangkakala ya yang kedua ya, yang kedua itu manusia berbondong-bondong dibawa kepada mahsyar. Maka tatkala inilah orang-orang yang beriman ini akan memancarkan cahaya di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Sedang orang kafir, orang musyrik, orang munafik ya, orang yang banyak berbuat maksiat, tidak ada cahayanya sama sekali. Maka dari itu mereka itu mengambil cahaya orang-orang yang beriman ini ya. Yauma di hari taral mu'minina wal mu'minat. Kamu nanti akan melihat orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan yas'a memancar ya, memancar bersinar nuruhum cahaya mereka. Baina aidihim di depan mereka, di hadapan mereka memancar cahaya seperti lampu sukli gitu yang luar biasa terangnya pada suasana gelap gulita. Kalau tidak ada cahaya tidak akan bisa berjalan dengan aman. Ya, ini orang mukmin dijamin oleh Allah ada cahaya di depannya, wa bi aimanihim dan di sebelah kanan mereka. Ada dalam satu riwayat sebelah kanan ini tatkala nanti di hari hisab perhitungan amal, maka buku-bukunya ini, buku amal catatan itu disinari dengan sinar yang terang benderang sehingga nampak amal-amal baiknya itu sangat jelas sekali ini ya. Kemudian diberitahu mereka orang-orang beriman ini ya yang mempunyai cahaya itu busrakum ya, busrakumul yauma, kabar gembira bagimu ya, wahai orang-orang mukmin. Nah, laki-laki dan orang mukmin perempuan ini apa berita gembiranya? Jannatun ya, akan diberikan oleh Allah nanti surga. Jadi akan diberikan surga itu ditandai dari pertama kali adalah memancarnya cahaya dari orang-orang mukmin itu di depan dan di sebelah kanannya ini. Ya, Jannatun tajri yang mengalir minta dia dari bawahnya al-anharu sungai-sungai khalidina fiha mereka kekal di dalamnya. Zalika demikian itu wal fauzul azim, keuntungan yang besar. Jadi orang beriman nanti nampak keuntungannya adalah kalau dari kiamat ditandai dari cahaya yang memancar di depan mereka dan di sebelah kanan mereka ya.
Nah, orang-orang munafik itu tidak mendapat cahaya sama sekali. Ustadz kok di mute Ustadz? Baik. Nggak ada suaranya Ustadz. Ya. Nah, Kira ketinggian sinyal. ada ini. Monggo Bu Ati dibaca ayat 13. Berapa? Surat berapa Ustadz? Yahdid. Ya surat yang kita kaji ini loh Bu. Ya. J Ustadz. Ayat yang ke-13. Nggih. J Ustadz. 57 ayat 13 Ustadz. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat, dan di luarnya hanya ada azab. Ya, jadi nanti pada saat berangkat tuh bareng Bu. Ya, kemudian pada tempat tertentu wamtazul ayyuhal mujrimun. Maka hendaklah kau sekarang pada saatnya berpisahlah wahai orang-orang yang durhaka, orang-orang yang banyak berdosa ini, orang kafir, orang munafik ini dengan orang-orang yang beriman. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun itu di dalam surat Yasin. Ya, di sini disebutkan yauma yaqulul munafiquna. Di hari orang-orang munafik laki-laki wal munafiqatu dan orang munafik perempuan itu berkata atau memanggil lilladzina amanu kepada orang yang beriman, ungduruna, tunggulah kami, ya. Wahai temanku dulu tatkala di dunia kan bareng, bisnis bareng, kuliah bareng, ya. Itu maka sekarang kamu mempunyai cahaya, saya tidak ada cahaya. Tunggu supaya saya bisa mengambil cahayamu. Ungduruna naktabis, ya. Kami akan mengambil, ya, memanfaatkan cahayamu. Ya, seperti kalau kita jalan di waktu gelap itu, kemudian ada orang yang membawa lampu, ya kita mendekatkan supaya kita juga ikut bisa memanfaatkan lampunya itu. Ya, naktabis minurikum supaya aku dapat mengambil cahaya kalian atau cahayamu. Ya, maka orang-orang mukmin meskipun dulu temannya tatkala di dunia, dia menjawabnya, dikatakan kepada orang munafik tersebut atau orang-orang yang kafir tersebut, irji'u, kembalilah kalian, wara'akum, ke belakang, jangan ikuti kami, ya. Kami itu tujuannya lain, tidak sama dengan kalian, ya. Faltamisu nura, carilah cahayamu sendiri, karena masing-masing manusia akan berjalan sesuai dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini. Maka setelah itu faduriba, maka diadakanlah atau dijadikan bainahum di antara mereka bisurin dengan dinding. Jadi begitu dipasang dinding pembatas. Nah, jadi antara orang mukmin ini sudah berpisah lagi dengan orang-orang kafir. Ya, orang mukmin berada di dalam, orang kafir, orang munafik, ya, itu berada di luar dinding. Ya. Disebutkan di sini, ya, lahubab, yang dinding ada pintunya. Ya. Batinuhu, ya, bagian dalamnya fihi rahmah, ada rahmat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, ketenangan dan kedamaian. Wa zahiruhu, dan di luarnya minggi balil azab, ada siksa, ya, siksa yang luar biasa, ya, panas api yang tidak tertahankan dan segala jenis siksa yang diberikan kepada orang munafik dan orang kafir itu. Jadi sudah selesai ini. Ini masih bengok-bengok dari luar pintunya tersebut, ya. Ayat yang ke-14 monggo buati dibaca alon-alon aja bacanya supaya tidak putus-putus. Orang-orang Ustaz. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin.
bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdayamu tentang Allah. Ya, jadi orang munafik tersebut meskipun sudah ditutup pintunya masih jerit-jerit, bengok-bengok. Jadi misalnya saya, ya temannya Buati ini, tolong ya yunadunahum. Mereka memanggil-manggil orang yang berada di dalam, di pintu bagian dalam, dia berada di luar. Alam nakum ma'akum, ya. Alam nakum, bukankah aku dulu ma'akum bersama kalian? Aku dulu kan temanmu. Tatkala bisnis, tatkala kuliah, tatkala sekolah, mulai SMA, perguruan tinggi, bahkan pernah menjadi pacar barangkali ya. Alam nakum ma'akum, ya, bukankah aku dulu bersama kalian? Ya, kenapa aku tinggalkan di luar, kamu di dalam sendiri, cek tegane gitu ya. Qalu, maka penghuni atau orang yang berada di dalam dinding, ya, di dalamnya tersebut berkata atau menjawab, bala benar, ya, kau memang temanku dulu di dunia itu, ya, teman kuliah, bahkan dulu hampir saja terjadi pernikahan aku dengan kalian misalnya itu. Walakin nakum, akan tetapi kamu, ya, sayangnya kamu itu, fatangtum akfusakum, kamu telah membinasakan dirimu sendiri dengan berbuat kekafiran, tidak beriman kepada Allah, mendustakan firman-firman Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, dan tidak percaya kepada Al-Quran. Ya. Fatangtum angfusakum, kami yang telah membinasakan dirimu sendiri dengan berbuat kekafiran itu. Watarobastum, dan kalian nunggu-nunggu, ya. Barangkali saya dengan temannya supaya saya justru yang akan mendapatkan kerugian nanti di akhirat. Kamu tunggu-tunggu, wartabetum, dan kalian ragu-ragu. Apa ada betul sih hari kiamat itu? Apa ada betul sih manusia yang sudah mati akan dihidupkan kembali? Dia kayak-kayaknya mau percaya, kayak-kayaknya tidak, jadi ragu-ragu. Wartabetum, dan kalian ragu-ragu. Wa gharatkum, dan telah menipu kalian al-amaniyah, ya, al-amaniyu itu angan-angan. Jadi enggak, nanti kalau umur sekian minta ampun sama Allah, kalau umur sekian kita mendekat dengan Allah. Pokoknya ya, pikirannya nanti di akhir-akhir hidupnya akan bertobat karena dia mengetahui bahwa Allah Maha menerima tobat. Hatta ja'a amrullah, sampai datanglah keputusan atau ketetapan Allah sampai mati. Ya, menunda-nunda terus sehingga mati belum tobat. Wa gharrakum, dan telah menipu kalian billahi, terhadap Allah, terhadap keyakinan kepada Allah, al-gharur, yaitu setan yang menipu, sehingga sampai mati pun ya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya, hati-hati kalau kita berteman dengan orang yang seperti itu. Jangan kamu mengambil sahabat, ya, teman, kecuali temanku itu menambah ketaatanmu kepada Allah. Jadi teman kita yang tidak menambah ketaatan kepada Allah itu lebih baik kita tinggalkan aja, karena tidak ada manfaatnya baik di dunia apalagi di akhirat kelak, tidak memberi manfaatkan. Bahkan besok akan menjadi musuh. Kalau misalnya ya, musuh itu di dalam surat Az-Zukhruf, surat 43 ya, ayatnya 67, ingat saya ayatnya 67. Mudah-mudahan benar ya. Ayatnya 43-67. Iya, 67. 43-67 ya. Monggo Bu. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Iya. Jadi teman-teman kita baiknya seperti apa? Ya sering naktir dan lain-lainnya. Besok di akhirat itu, kecuali teman orang yang bertakwa, teman-teman orang yang baik, yang beriman, bertakwa, itu nanti akan jadi musuh, saling menyalahkan. Laula antum lakuna kelakuna mukminin. Kalau bukanlah karena kamu,
aku sudah menjadi orang yang beriman. Ya, jadi dia menyalahkan temannya. Dia jadi kafir itu menyalahkan temannya. Jadi tidak mau menyalahkan dirinya sendiri. Ya, al-akhilau, ya, teman-teman akrab itu yaumaidin pada hari itu ba'dhum sebagian mereka libatin terhadap sebagian yang lain aduun musuh ilal mutakin kecuali teman-teman orang yang bertakwa. Ya, mereka saling kasih sayang di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita memilih teman di grup ini, di Asyifa ini adalah teman-teman yang baik yang saling tolong-menolong. Jadi nanti tolong kalau teman-teman kita ya itu ada yang mungkin ya tersisal karena belum tobat dari dosanya, masuk neraka dicari ya, dan Allah nanti akan memerintahkan ya keluarkan dia ya, dan semua yang kamu kenal tatkala di dunia ini keluarkan mereka dari neraka ya. Sebenarnya apakah Allah tidak bisa mengeluarkan? Bisa. Hanya Allah memberikan penghormatan kepada orang itu ya karena takwanya, dan berteman dengan orang yang bertakwa ini adalah keuntungan yang besar. Jadi kalau kita mempunyai teman-teman kita sudah baik, sudah orang yang bertakwa, jangan ditinggalkan. Cari teman yang tidak bertakwa. Lebih-lebih kalau kita mempunyai suami atau istri yang taat, yang soleh atau soleha, jadi pegat ya. Nah, kalau dipegat mana nanti kan bisa menyelamatkan satu sama lain ya. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke berapa Bu? 15 ya Bu ya. Ya. 15 Ustaz. Ya. Monggo dibaca dulu Bu, nanti saya jelaskan. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Iya, ya. Betapa ngerinya ya Bu, gak diterima. Jadi orang-orang zalim juga sama, tidak diterima. Ya, di dalam surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat 47, jadi surat Az-Zumar ayat 47 Bu Dwi coba ya. Ya, surat Az-Zumar ayat yang 47. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Namun di ayat yang ke-15 surat Al-Hadid Allah menjelaskan fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun, pada hari ini tidak diterima tebusan dari kalian ya, wala minal ladzina akhafaru, juga orang kafir tidak bisa menebus dirinya. Ma'wakum, tempat kalian annar, di dalam api neraka, ya maulakum, itulah tempat perlindunganmu. Jadi perlindungan dari neraka, wa bi'sal masyir, dan neraka adalah perlindungan yang paling buruk. Ya. Nah, setelah seperti Allah Ta'ala mengingatkan kita ini. Perhatikan ayat ini. Ayat ini nanti saya akan ulangi lagi pada pertemuan berikutnya ini. Karena ayat ini mempunyai cerita yang cukup unik. Ada seorang ulama besar yang mendapat hidayah pada saat dia justru mau merampok kepada rumahnya seorang janda. Ya, seorang janda yang pada saat itu kaya raya, dia mau sudah naik lotengnya, ya, mau mengambil hartanya, tiba-tiba si orang perempuan tersebut yang sendirian itu sedang membaca Al-Quran dalam sholatnya, itu ayat yang ke-16 surat Al-Hadid itu, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Ini betul-betul gemetar dia ini. Ya, hampir jatuh dari dia naik itu. Maka dia akhirnya pulang, ya, nggak jadi merampok, nggak jadi mengambil hartanya. Dia merenungkan hidupnya karena sudah hidup, umurnya sudah mencapai separuh umur, di atas 40 tahun, kok masih jahat saja. Maka alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum, akan merangkul itu. Kemudian dia bertobat. Setelah bertobat ini, dia mendatangi seorang guru
yang pada saat itu sedang mengajarkan Al-Quran. Loh, yang diajarkan kok ya persis ayat 16 surat Al-Hadid ini. Ya. Maka sejak itulah dia bertobat dan akhirnya menjadi ulama besar. Ya. Itulah Fudail bin Iyad namanya. Ya, jadi namanya Fudail bin Iyad. Nanti agak sedikit saya lengkapi ceritanya besok Rebo barangkali insya Allah ya. Kalau kita lanjutkan itu. Kalau kita lanjutkan surat Al-Mu'minun yang ayat 101 sampai 111 itu juga tidak kalah hebatnya sebenarnya. Ya, kita pilih semua ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat menyenangkan. Baik ya, waktunya sudah selesai sampai 6.30 ya. Saya kembalikan kepada Bu Dwi karena Pak Harto pada saat ini sudah meninggalkan kita untuk pergi ke Jakarta ya. Maka Bu Dwi.